Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Darmansyah dan kali ini kita akan membahas tentang motivasi belajar dan bagaimana cara penerapannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan, sedangkan dalam bahasa Inggris to move yang berarti dorongan dari dalam diri. Motivasi adalah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jenis motivasi menurut Sadiman. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang. Contoh motivasi intrinsik, Dian sangat ingin pergi ke Korea. Maka Dian belajar bahasa Korea dengan giat agar dia bisa fasih saat benar-benar sudah di Korea. Motivasi intrinsik, Dian belajar bahasa Korea adalah karena ia ingin pergi ke Korea. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang hadir karena adanya pengaruh dari luar. Contoh motivasi ekstrinsik, Samuel baru saja ditegur oleh atasannya karena ia kurang teliti. Maka Samuel lebih memeriksa pekerjaannya berulang kali agar tidak ditegur oleh atasannya lagi. Motivasi ekstrinsik Samuel lebih teliti adalah karena ia tidak ingin ditegur oleh atasannya lagi. Motivasi memiliki peran strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Salah satu model motivasi belajar ialah model ARCH yang dikemukakan oleh Kahler tahun 1987. Model ARCH. Model ini terdiri dari A. Attention atau perhatian, R. Relevant atau relevansi, C. Confidence atau kepercayaan diri, S. Satisfaction atau kepuasan. Attention atau perhatian adalah dorongan rasa ingin tahu. Attention atau perhatian, rasa ingin tahu ini dapat dimunculkan dengan menampilkan suatu hal yang menarik dan tidak biasa atau dikatakan baru. Nah, attention sendiri menggunakan metode penyampaian yang bervariasi, menggunakan media untuk melengkapi pembelajaran, menggunakan humor dalam penyajian pembelajaran, menggunakan peristiwa nyata dan contoh-contoh. Nah, selanjutnya relevant atau relevansi adalah keterkaitan atau kesesuaian. Relevant atau relevansi, keterkaitan atau kesesuaian antara isi materi dan kondisi peserta didik pada kala itu. Relevan sendiri menyampaikan kepada peserta didik apa yang akan dapat mereka lakukan setelah belajar, menjelaskan manfaat, pengetahuan, atau keterampilan yang akan dipelajari, memberikan contoh, latihan, atau tes yang berhubungan dengan kondisi peserta didik. Confidence atau kepercayaan diri adalah merasa diri kompeten atau mampu. Confidence atau kepercayaan diri, rasa kepercayaan diri yang dapat dijadikan motivasi jika sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, confidence sendiri meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman berhasil, menyusun pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan peserta didik, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dengan pernyataan yang membangun. Nah, yang selanjutnya adalah satisfaction atau kepuasan adalah keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Satisfaction atau kepuasan yang dapat membuat seseorang akan terus termotivasi untuk mencapai tujuan yang serupa. Satisfaction sendiri menggunakan pujian serta verbal dan umpan balik, memberikan kesempatan kepada peserta didik, meminta kepada peserta didik yang telah menguasai
untuk membantu teman sebayanya yang belum berhasil membandingkan prestasi peserta didik dengan prestasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.